Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraniratan. Saya berharap biarpun masih di suasana pandemi, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menggumuli sabda Tuhan di dalam sapaan rohani pada saat ini yang akan kita ambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 dan ke-24. Tapi sebelum kita merenungi sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, Tuhan Allah yang Maha Kudus yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya, terkuduslah kerajaanmu kekal selamanya. Di saat ini kami mengaturkan segala puji dan syukur kami Tuhan, sembah sujud kami haturkan kehadirat-Mu. Sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan yang selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami boleh kembali akan menggumuli sabda firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk dapat menelaah, dapat merenungi sabda firman-Mu dan menjadikan kekuatan iman kami bertambah. Bapa, kami mohon tuntunan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga apa yang akan kami sampaikan hanya betul-betul datang dari-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, hingga kami layak menggumuli sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 dan 24 yang demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang hidup di dunia ini tentu punya keinginan yang mulus, berjalan dengan enak, penuh kebahagiaan, sukacita. Tapi kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan manusia, tentu banyak rintangan, banyak hal yang kadang-kadang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Sebenarnya kesalahan, kejahatan yang kadang-kadang kita lakukan di dalam kehidupan. Tapi juga kita juga berjalan di dalam kebenaran. Itulah hidup kita. Hidup orang yang masih berada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil tema di dalam sapaan rohani kita pada saat ini. Kita beri tema, selidiki dan kenali pikiran dan hatiku Tuhan. Di dalam kitab yang kita baca dari Mazmur 139 tadi, ayat yang ke-23, mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Daud mempunyai kehidupan yang tidak sempurna juga di dalam kehidupannya.
Dia juga banyak melakukan kesalahan, hidupnya jatuh bangun. Tetapi di sini yang istimewa, mengapa hidupnya berkenan kepada Tuhan? Inilah suatu hal yang harus kita contoh di dalam kehidupan Daud. Karena apa? Sifat Daud tulus dan terbuka di hadapan Tuhan, seperti diungkap dalam nats yang baru saja kita baca. Bahwa dia mau dengan tulus untuk dikoreksi, diselidiki, diuji, dan bila jalannya serong, dia minta dituntun kembali ke jalan yang benar oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan berkenan di dalam kehidupan Daud. Karena Daud seorang yang rendah hati, yang hidup selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kehidupan kita. Apakah kita mempunyai keterbukaan dan ketulusan hati agar Tuhan menyelidiki dan mengenal hati serta pikiran kita? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita seolah-olah apa yang kita lakukan adalah benar di dalam pikiran manusia. Apa yang kita lakukan selalu merasa kita baik. Padahal Bapak Ibu Saudara, hidup seorang percaya, hidup kita yang beragama Kristen, hidup kita yang mengikut Tuhan Yesus, kita harus hati-hati. Belum tentu kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mau menyerahkan kehidupan kita, pikiran kita di dalam penyelidikan Tuhan? Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita. Kalau kita berbuat yang tidak baik, kita harus dengan rendah hati memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan, menuntun kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang kekal. Seperti di ayat yang 24, Daud memohon kepada Tuhan, lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini Bapak Ibu Saudara yang seringkali kadang kita lupa untuk memohon Tuhan, kepada Tuhan, untuk mengembalikan jalan kehidupan kita ke jalan yang lurus, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup di dalam dunia ini memang penuh perjuangan. Ada begitu banyak tantangan silih berganti yang harus kita hadapi. Untuk itu, nats ini mengingatkan kita, biarpun kita berjalan di jalan yang kadang-kadang susah kita jalan, kadang-kadang rumit, dan kadang-kadang menyusahkan di dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan bimbing, Tuhan arahkan. Kita tidak bisa hidup dengan serong, hidup dengan tindakan yang tidak benar di hadapan Allah. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu menuntun kehidupan kita. Kalau kita tidak mau bersandar
dan menyerahkan diri hidup kita pada Tuhan. Dengan rendah hati, selalu memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kita memohon Tuhan sendiri yang berkenan meluruskan hidup kita. Berjalan serong tidak berjalan di kebenaran, dan Tuhan akan mengarahkan hidup kita di jalan yang benar. Selama kita mau terbuka dan tulus, serta jujur kepada Tuhan, kita mau dituntun dan dikoreksi hidup kita, hati, pikiran kita akan diberikan petunjuk oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita serta mengarahkan kita kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada tertulis di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dan langkah-langkah hidup kita akan menuju kepada hal-hal yang indah. Karena di dalam Yeremia 29 Tuhan berfirman demikian. Rancangan Tuhan bagi hidup orang yang berkenan kepadanya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Berbahagialah kita yang mau tulus, yang mau jujur di hadapan Tuhan, dan mau diubah oleh Tuhan untuk selalu hidup baru, berjalan di dalam kebenaran. Untuk itu hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk itu. Di dalam tuntunan Rohul Kudus. Tuhan memberkati. Amin.